bacakan Allah, hatinya akan selalu tenang. Ahlan wassalam kepada Pak RT, Bapak Indra yang telah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan sambutan ya, insya Allah. Wibun rahmati Allah, kita lanjutkan ke agenda selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah akan diberikan kepada Bapak RT 2 ya. Ini ya Bu ya, RT 2. Kepada Bapak Indra kami persilahkan. Mana Pak Indranya? Ketua DPRA PKS Kelurahan Curug kepada Bapak Jaka kami persilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu-ibu sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mau sapa dulu ibu-ibu yang ada di titik RW 1 dan RW 2 ya, di Bu Titin ya. Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah. Di sana ada 2.000 orang ya katanya ya. Ngaco Pak Jan. 2.000 orang ya Bu Titin ya, amin. Kemudian yang di RW 4. Halo, assalamualaikum. RW 4. 3.000 orang ya tadi. Insyaallah. Amin. Jadi 5.000 ya. Goceng deh ya menang. Tapi minyak goreng tuh menang ya. Kemudian ibu-ibu dan hadirin yang ada di RW 7 dan 8. Assalamualaikum. Di rumah Ibu Ana ya. Alhamdulillah. Kemudian di RW 9, insya Allah ada sekitar 4. Dan yang terakhir yang kami bahagia sekali para undangan hadir di sini yaitu dari titik RW 3, RW 5 dan RW 10 yang ada di rumah saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 2 RW 3 Kelurahan Curug yaitu Bapak Indra. Yang kami hormati pula Sohibul Bait Ibu Syifa ya. Bu Sifa, terima kasih pada kesempatan kali ini bisa hadir di tempat yang mulia ini. Insya Allah Allah muliakan, doakan. Dan hadir pula insya Allah di tengah-tengah kita walaupun saat ini online dan mungkin saat ini sudah ada yaitu Bapak Hilman Sadak, Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Bogor Barat. Assalamualaikum Pak Hilman. Dan insya Allah juga nanti akan hadir walaupun secara online nanti insya Allah Bapak Angga Alan
Surawijaya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu sekalian dalam rangka Tarhib Ramadan, Rumah Keluarga Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera. Ibu-ibu sekalian, ayeuna tos tanggal sabaraha lamun Sya'ban? Berarti ada sekitar sepekan lagi, insya Allah masuk kepada bulan Ramadan. Dan ini menjadi hal yang sangat luar biasa bagi kita umat Islam untuk bisa menyambutnya dengan sebaik-baiknya. Ibarat buah gitu ya. Ramadan teh naon ya? Buah nu pangeunahna naon ibu-ibu? Duren. Tapi aya nu teu eta duren, tapi duren lah ya. Nah, ini durennya udah mulai ranum begitu ya. Tinggal dibelah cek bapak-bapak mah. Nah, ibu-ibu, jadi kita harus persiapkan dengan baik. Ibaratnya ini tamunya tamu agung. Ya, tamu yang insya Allah akan memuliakan tuan rumahnya. Ya, jadi tinggal kita tuan rumahnya bagaimana memuliakan tamu ini dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk itu kami dari Partai Keadilan Sejahtera melalui Rumah RKI, melalui tahsin-tahsinnya pada kesempatan kali ini ingin mengajak kita semuanya belajar kembali mengenai bagaimana caranya berada di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika di bulan Ramadan nanti kita tidak hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja, insya Allah. Dan seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa keluar dari bulan Ramadan ini harapannya kita bertakwa. Takwanya menjadi lebih lagi nilainya insya Allah. Nah, ibu-ibu sekalian, sambil menunggu pembicara kita datang, Ibu Sufi datang, izinkan kami dari pengurus ranting Partai Keadilan Sejahtera memberikan sedikit laporan begitu ya. Dan ini juga bentuk ucapan terima kasih sesungguhnya. Beribu-ribu terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu sekalian, bahkan para hadirin sekalian mungkin ada di antaranya di RW 8, mungkin ada yang bapak-bapak dan sebagainya. Kami ucapkan terima kasih banyak karena pada kesempatan kali ini adalah saat rapat kerja daerah ya di kantor DPD Kota Bogor, dan alhamdulillah Kelurahan Curug mendapatkan raihan sebagai kelurahan ya di ranting peraih kartu tanda anggota terbanyak sekota Bogor. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berkenan membuat kartu tanda anggota begitu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan melalui KTA ini program yang nantinya bisa dilakukan bersama PKS itu akan lebih maksimal kembali kepada ibu-ibu sekalian. Ahlan wa sahlan Ibu Sufi Jatiningsih di Rorompok Abdi. Nah, maka Bu Sufi sudah disediakan kursinya. Jadi ini yang terakhir ya. Insya Allah keluarga besar Rumah Keluarga Indonesia ini ingin menjadi keluarga besar siapapun yang ada di Curug. Kami tidak menginginkan adanya hal-hal yang menyebabkan kita jadi nantinya kotak-kotak gitu ya. Enggak, bismillah. Tadi kami juga diamanahkan oleh DPD untuk hayu membersamai masyarakat khususnya di Curug untuk bersama-sama membangun Curug dengan baik. Yang aktif di program-program yang berkaitan dengan pemerintahan aktif. Nantinya ke kamar itu Dasawisma ya. Dasawisma aktif, hayu kita support. Nanti teman-teman yang anggota PKS juga hayu aktif. Karena itu bukan program dalam sisi legislatif atau kepartaian, bukan. Itu mah program kelurahan dan itu disupport jika bagus kita support. Ya. Kemudian program yang lainnya KWT, kemudian program yang lainnya. Nah, kita kalau misalnya memang perlu istilahnya penambahan begitu ya, variasi misalnya pengajian atau tahsin, insya Allah kita akan siap. Ya, kita akan siap bersama-sama dengan siapapun untuk kita bisa berkolaborasi. Dan punten-punten ini kalau misalnya ada, wah ya mah si Jaka alirannya aliran naon ya gitu.
Bismillah, kita mah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran, Al-Hadis. Dan kalaupun ibu-ibu belajar Al-Quran di sini gitu ya, bersama Teh Syifa, sama Teh Irma, kemudian sama yang lainnya, itu belajar aja, belajar Al-Qurannya, papagahan tehnya, bani sami gitu insya Allah. Itu saja. Sekarang mau bulan Ramadan, mungkin pada saat kami berinteraksi dengan Bapak dan Ibu, ada perkataan yang kurang pantas, hal yang kurang berkenan, hal yang mungkin menurut Bapak dan Ibu tidak patut gitu ya untuk diucapkan oleh saya atau teman-teman PKS yang ada di wilayahnya masing-masing. Saya mewakili kawan-kawan dari Partai Keadilan Sejahtera yang ada di Kelurahan Curug meminta maaf. Mohon maaf, ini mau udah mau Lebaran aja nyebutnya. Masih jauh ya. Mau Ramadan ya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada salah kata maupun perbuatan. Mudah-mudahan kita menghadapi Ramadan dengan suasana yang dari nol gitu ya, dan kita bisa memaksimalkan mendapatkan pahala di dalamnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih kepada Bu Sufi yang telah hadir pada kesempatan kali ini sekali lagi untuk memberikan pengarahannya kepada kita semuanya. Hatur nuhun kepada panitia yang sudah menyiapkan dengan sebaik-baiknya di titik manapun. Di titik RW 1, di titik RW 8, RW 4, RW 9 ya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak Hilman Sadap selaku Ketua DPC telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau itu adalah Ketua DPC, Bu. Jadi camatnya Kota Bogor Barat. Beliau akan memberikan sambutan untuk kita semua. Kepada Bapak Hilman Sadap, kami persilakan. Oh, Pak Hilmannya cuma ada di layar. Bismillah. Iya. Allahu Akbar. Ya udah ibu-ibu. Itu ini aja Pak, dicabut aja itu dulu. Sorry, cabut aja dulu. Suaranya. Suaranya kedengaran enggak? Kedengeran Pak dari Oh, baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara ini kedengaran ya? Kedengaran, baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati pembicara siang hari ini Ibu Sufi, luar biasa ya, senantiasa membersamai kita ya, terutama tentunya di RKI Curug yang tidak henti melakukan kegiatan. Karena itu maka saya ucapkan selamat bagi teman-teman di DPR Curug ya, seluruh pendamping kelurahan, ya, RKI, ya, UPKK yang sudah ya menyukseskan ya, bersama Kang Jaka ya, sehingga pada bulan Februari ini menjadi DPR yang meraih perolehan KTA terbanyak se-Kota Bogor ya. Juga yang kita hormati Pak RT, Pak Indra, hatur nuhun sudah diberikan kesempatan bagi kami untuk bersama membersamai masyarakat ya, sharing ya, sama-sama membangun, mencerdaskan warga seluruh ya, khususnya di Kelurahan Curug ya. Dan juga yang kami hormati Kang Jaka selalu Ketua DPRA PKS Kelurahan Curug ya, yang terus memotori dan memotivasi teman-teman di sana sehingga perolehannya sudah sangat luar biasa di Curug ini.
Tidak lupa Sohibul Bait ya. Ini Sohibulnya Kang Jaka juga ya. Ini rumah Kang Jaka ya. Dan juga ibu-ibu sekalian ya. Tentunya kehadiran kita pada siang hari ini kita berharap ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua ini bergembira, bahagia, ya, senang ya, bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia ini ya. Tentunya nanti akan dijelaskan secara panjang lebar oleh Ibu Sufi bagaimana sikap kita, respon kita ya. Ibadah-ibadah apa saja yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan, tapi yang terpenting kita berharap dengan kegembiraan kita pada hari ini Allah memberikan ampunan kepada kita semua sebagaimana janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ibu sekalian, saya secara pribadi ya PKS ya kita berharap memang seluruh ya kader-kader PKS termasuk tentunya berharap seluruh bangsa rakyat Indonesia ini bahagia, senang ya. Dan ternyata kebahagiaan yang hakiki itu kalau kita tuh tidak terlepas ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya PKS ya tidak hanya aktif untuk terus ya, melakukan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan politik, tetapi kita juga tetap ingin membersamai masyarakat untuk bisa terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kegiatan ini adalah salah satu bukti bahwa PKS ya berharap dan bermimpi berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua tidak hanya bahagia di dunia ini dan juga nanti berbahagia ya di akhirat kelak nanti. Nah, yang ketiga ibu sekalian ya dalam menyambut bulan Ramadan ini ya maka mari kita sama-sama jadikan kegembiraan ini menjadi kegembiraan yang hakiki ya. Jadi bukan karena kegembiraan terbawa suasana ya, karena ingat dengan masakan-masakan bulan puasa ya, karena bikin kolak macam-macam itu kan suasana ya. Nah, kalau kita harus ditambah bahwa memang ruhiyah kita, jiwa kita itu sudah couple banget ya, sudah sejiwa ya, sudah menyatu dengan bulan Ramadan sehingga kita semua bersiap diri ya dan bersegera untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Tidak ada keterpaksaan, semuanya dilakukan dengan gembira ya. Nah, mudah-mudahan nanti dengan paparan dari Ibu Sufi kita semakin rindu, semakin pengen segera bertemu dengan bulan Ramadan dan kita bahagia dengan bahagia yang sebenar-benarnya sehingga kita bisa bertahan sampai akhir bulan Ramadan ini untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah selama bulan Ramadan. Nah, yang terakhir kami dari pengurus DPC PKS Bogor Barat ya senantiasa mengingatkan kepada kita semua ya bahwa kita ini adalah orang-orang yang senantiasa punya tugas untuk bergerak ya, bergerak ke arah kebaikan ya, bergerak terus untuk memberikan manfaat, menebar manfaat ya. Untuk itu jangan lelah ya, jangan putus asa ibu-ibu sekalian ya, bapak-bapak sekalian. Insya Allah ya Allah senantiasa menyertai siapapun yang membela agamanya dan insya Allah kita semua bergerak dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ibu sekalian ya. Karena ini lanjut dengan rakerda, mohon izin kalau saya live duluan. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan di hari yang berbahagia ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah kepada Bapak Hilman Sadak selaku Ketua DPC Kota Bogor Barat, Ketua DPC PKS ya Ibu-ibu ya, yang telah hadir secara online ya Bu ya, walaupun secara online tapi masih bisa memberikan kita sepatah dua kata patah apa tujuan dari Partai Keadilan Sejahtera itu, bukan hanya sosial, bukan hanya politik, tapi bagaimana supaya kita juga lebih dekat kepada Allah ya Ibu-ibu ya. Alhamdulillah tadi kita diguyur hujan yang cukup lumayan ya, tapi Allah menakdirkan sekarang cerah ceria. Udaranya sejuk ya Ibu? Sejuk, Masya Allah. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada Pak RW yang telah hadir, Pak Nan ya, Pak Nan ya, Pak Nan yang telah hadir di tengah-tengah kita untuk bisa memberikan sambutan ya Pak.
warganya banyak nih Pak di sini. Ya, kepada Pak Nan kami persilakan. Ayo. Oh ini Pak. Dua Pak ininya ya. Di Injak aja Pak, nggak apa-apa. Injak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama apa? Saya RW baru, mungkin pertama saya ini apa? Mengasih sambutan ya. Ya, masih belajar. Ya hitung-hitung perkenalan. Mau ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jaka satu tuan rumah yang memberikan waktunya kepada saya. Kedua, yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di siang yang berbahagia ini. Ketiga, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada PKS ya, PKS yang selalu mengadakan acara-acara yang positif ya di wilayah saya terutama. Ya. Dan ini saya buat PKS, saya pengen lebih berkontribusi lagi buat warga ya Pak. Iya, terutama untuk kegiatan-kegiatan ibu-ibu, atau kalau bisa ini Pak mendorong misalkan pengajuan PKH atau kalau bisa saya minta dorongannya di dewannya ya. Iya. Karena kan kalau melalui RW sulit ke atasnya kan? Iya kan? Kalau dewan kan insya Allah dia dekat kan sama Pak Wali Kota Iya. Saya mengharap gitu ya. Ya. Mudah-mudahan dengan itu Partai Keadilan Sejahtera semakin mensejahterakan warga, terutama Curug. Ya. Ya itu aja. Sebagai ucapan terima kasih saya kepada DPP PKS ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Atur nuhun Pak RW, atur nuhun. Ya, atur nuhun kepada Bapak RW 3 yang telah memberikan sambutannya kepada kita semua dan mengapresiasi nih Pak Jaka nih PR nih buat Pak Jaka nih. PR deuinya. Ya, alhamdulillah disambut baik ya Ibu-ibu ya. Berarti kegiatan kita nih legal ya Bu Ibu ya, diketahui oleh RT dan RW. Ibu-ibu rahmati Allah, setelah kita menunggu-nunggu dengan beberapa sambutan gitu ya, kita kembali kepada acara inti kita, yaitu bagaimana kiat sukses dalam menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu Ustazah Sufi Jatiningsih. Kita langsung saja Ibu-ibu ya, biar banyak ilmunya gitu ya, waktunya biar tidak terlalu sedikit gitu ya. Kepada Ibu Ustazah Sufi Jatiningsih kami persilakan. Bu, dua gini Bu. Taruh sini. Siap. Kan di situ nggak bisa lihat. Di sana kagak bisa lihat ya, makanya gelis kieu atuh kinclong kudu katinggal di situ. Loh, kalau di dia mah kan bisa kieu teh ke Ibu RT. Oh, di situ. Oh, jadi itu ya, jadi backlight ya Pak Mul, enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun suji. Yang jawab salam cepat pergi haji. Ada yang belum jawab tadi? Balikan deh, biar pergi haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti naik haji semua ya. Tekaburu ka Mekah atau ka imahna Pak Haji atunya. Alhamdulillah atas izin Allah kita dipertemukan di kesempatan ini. Berapa jam saya? Oh, kirain 5 jam.
Alhamdulillah Bu, mudah-mudahan berkah. Ini ya tadi hujan besar, sekarang raat cenah hujan besar. Dan tadi saya nggak ada di sini pas hujan besar lah, masih ngebut. Bu Desi ditelepon. Sebelum kita mulai acara ini, Bu Ibrahimullah, Bapak RT, Bapak RW, saya mohon keikhlasan ibu-ibu sekalian untuk membacakan Al-Fatihah. Hari ini kita kehilangan seorang ulama besar di Kota Bogor, guru kita, orang tua kita, Mama Tamrin, yang memimpin Majelis Al-Ihya. Ada yang tahu, Bu? Beliau sudah sepuh, sakitnya sudah lama. Allah memberikan keputusan terbaik. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya, Allah menerima amal ibadahnya, Allah berikan tempat yang lapang, Allah jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, dan Allah jadikan beliau sebagai ahlul jannah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Hari keberapa nih, Bu? Yang di RW 3, RW 5, RW 1. Pada ini backlight. Backlight ya? Karunya nubah itu teka tinggalin di situ nanti bisa ngitung aja 7 hari lagi ya, bentar lagi kata si ibu. Yakin nggak nyampe? Yakin nggak umurnya nyampe? Dan besok ada yang saya mandiin. Karena kita nggak yakin, nggak ada jaminan umur kita sampai di bulan Ramadan, maka kita tetap harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Kalaupun kita sampai di bulan Ramadan, belum tentu sampai selesai. Kalaupun sampai selesai, belum tentu kita dapat surga. Jadi tetap harus berdoa kepada Allah, meminta makin dekat, makin deg-degan nggak? Deg-degan nggak, Bu? Ingat nggak waktu mau nikah? Deg-degan nggak, Mi? Boki deket, boki deg-degannya. Sabar jam doi. Dek bising telat, naibna bising telat, maharna tinggalan tuh. Segala rupa. Kenapa? Deg-degan, takut nggak sukses, takut nggak terlaksana. Saking takut nggak sukses, ibu periksa semuanya, eta ranginang dihitung deui bising kurang. Wajib gasnya 5 kilo, jieun deui 2 kilo. Kabeh diroris etanya tuh. Nah, ngarana. Itu karena kita ingin sukses. Ramadan harus seperti itu. Deg-degan. Jangan-jangan umur kita nggak nyampe. Kalaupun nyampe, jangan-jangan kita nggak dikasih taufik untuk beribadah di bulan Ramadan. Karena makin dekat, ibu-ibu harus sudah siap dengan doa awal Ramadan. Apal? Nah, cara ricing itu. Perasaan ahli majelis taklim kabeh ini. Doa awal Ramadan, pas engkete kan hari Sabtu kita mulai puasanya. Pas Jumat maghrib, orang teh maca doa doana naon? Allahumma barik lana deh. Allahumma laka suntu deh. Apa doanya yang di rumah? Yang kemarin sama Bu Sufi di Curug udah. Apa doanya? Naon doana? Kalau merek catatan gerai cenah Bu Sufi doana. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam wat taufiq rabbi wa rabbukallah. Sanu apa? Dengerin Allahumma geus bausan. Udah ada nggak di otak kita tuh kata Allahumma? Ada? Alaina. Apa yang di rumah Allahumma bisa meren.
Bil amni, aman, aman, aman. Tahu kan kata aman? Wal iman. Tahu kata iman? Nah, udah ada tuh di otak kita, Bu. Wassalamah. Tahu wassalamah udah kenal ya? Bukan salamah tukang lotek di pengkolan ya. Wassalamah wal Islam. Udah ada di otak tuh kata Islam? Udah. Wat taufik. Wow. Bukan Pak Taufik tukang ojek, bukan. Robbi. Udah ada kan di otak tuh kata Robbi ya? Warabbuka udah ada di otak? Allah udah ada tuh. Semua kata udah ada. Cuman yang baru Ibu dengar hawar-hawar ahillahu. Benar? Sebetulnya Ibu juga udah kenal dengan kata ahillahu. Ibu kan suka dengar hilal. Tahu? Ahillahu. Allahumma ya Allah ahillahu tembongkeun eta hilal bulan Ramadan teh alaina ka abdi bil amni kalayan aman. Jadi ke orang datang ke bulan Ramadan, Ramadan nyampe ke kita dalam keadaan aman. Aman politik, nggak ada huru hara. Aman ekonomi, duitna aya, aman sembako, aman minyak goreng. Eta tukang gorengan. Aman, aman naon? Aman solar bener solar ayeuna naik. Naon hubungannya puasa jeung solar? Bil amni wal iman. Apa Bu? Dengan iman. Jadi kita nanti menjalankan ibadah saum dengan iman. Kenapa perlu dengan iman? Karena kalau kita dengan iman, kita akan bisa menikmati ibadah. Mereka mana Ibu bar bioskop? Tuh kan, cek saya ge, aing nu geulis mah kitu hayang ditempo wae da. Karunya yang di dalam kali ya, sumpah kali ya, bener. Padahal mah anggeplok we. Dengan aman, dengan iman. Kalau nggak punya iman, Bu, saum, leles, lapar, mutruk moal. Mutruk lamun teu boga iman. Kalau nggak punya iman, salat 11 rakaat tarawih pegel moal. Nu boga iman ge pegel. Ngan ari boga iman mah moal ngutruk. Kalau punya iman, ngeluarin sedekah tiap hari, bisa nggak? Kalau nggak pakai iman, inya Bu Sufi atuh. Kata Rasul, kalau kita ngasih makan ke orang yang saum di bulan Ramadan, pas buka, pahalanya dapat pahala orang yang saum itu, dapat ampunan sama dapat surga. Mau nggak? Tapi syaratnya sedekah tiap hari. Kata sahabat, ya Rasul atuh manya tiap hari aya meureun anu balangsak teu bisa sedekah unggal poe. Kata Rasul, jaga dirimu dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma dan seteguk air. Jadi usahakan tiap hari bulan Ramadan sedekah. Ibu Subi boro-boro saya mah jang balanjal sorangan ge pusing. Coba Ibu kalau Ramadan bikin mie glosor segimana? Setengah sekilo? Astagfirullahaladzim. Setengah kilo. Cing dicokot 3 sendok we sapisin. Pasikeun tak kata tangga. Kalaparan moal tanu di imah. Ngadamel bakwan sabaraha Bu? Saparapat. Wortelna 2.000. Engkolna 1.000. Bawang daun 1.000. Jadi sabar siki. Nah, 10. Loh iya tuh saparapat mah. Jadi 20, jadi 30. Diambil 5 biji. Pasikeun tak merebot musola. Kalaparan moal Ibu. Nu penting niat sedekah. Kira-kira lamun ngadamel es teh manis sateko eta gula sabaraha kilo? Wah, saparapat oge saon bae. Sabaraha kitu gula saon? Saparapat sabaraha? 1.000
saya mah tara ngagula soalnya Bu, tara nu amis-amis soalnya saya geus manis. Kira-kira lamun orang sedekah 4.500 sehari, dibikin es teh manis, balangsak moal beres Ramadan. Moal. Jadi bade Ramadan sedekah tiap hari. Tempe sagepok sabara? 4.000, 5.000, 6.000. Nah beda tuh harganya. Oh beda potongan. Udah 8.000 jadi 10 potong. Dicoceng 3 potong. Dibikin ke tetangga, Neng, iya engke jang bukanya. Dibikenan tong setengah genep Bu, setengah lemang. Batur geus jarabi kabeh. Kasihnya ba'da asar. Ih jadi orang teu kudu ngagoreng tempe geus aya ti Bu Sufi gitu. Kalau nggak punya iman nggak akan semangat tuh sedekah setiap hari, nggak akan semangat. Kalau nggak punya iman Bu, itu yang namanya tilawah pahalanya 1 ayat di bulan Ramadan setara dengan menghatamkan Al-Quran di bulan lain. Udah hatam belum sekarang? Lila? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas baru kita dapat pahala hatam. Tapi di bulan Ramadan pahala hatam itu setara dengan 1 ayat membaca Al-Quran. Kalau nggak punya iman Bu, sahalaman kenceng kene. 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman, shodaqallahul azim. Kalau nggak punya iman. Makanya minta aman, minta iman. Yang ketiga minta apa? Wassalamah. Keselamatan. Selamat dari godaan. Selamat dari tipu daya. Naon godaan di bulan Ramadan, Bu? HP tah. Aduh, kayaknya pegel ya keur tilawah teh nempeula HP jreng. Bising aya nu penting. Video naon dia? Diklik terus tuntung nama beak we setengah jam. Coba dipakai ngaji anggeus sajus Bu. Itu godaan di bulan Ramadan. Godaan di bulan Ramadan siang panas ngaliwat tetangga cece terang tuhnya eta si Bu RT geulangna anyar. Godaan lain. Godaan. Kalau ada yang gitu, hep ana soimun. Saya saum. Gak boleh ngajak gibah. Itu peringatan buat orang itu dan peringatan buat kita. Cicing siatong komen maneh keur puasa. Selamat dari godaan, selamat dari tipu daya. Apa tipu daya Ramadan? Ibu subuh kalau ke masjid. Batur geus baralik ibu ngaji keneh. Gue gitu loh. Nah, itu godaan. Orang teraweh, ini pakai kursi. Saya alhamdulillah dak tuh pakai kursi. Tipu daya. Ada lagi kita selamat dari pencuri Ramadan. Apa pencuri Ramadan, Bu? Tahu pencuri Ramadan? TV, naon deui? Tukang jahit, pasar anyar, dapur. Itu pencuri Ramadan kabeh tah. Iya kan? Tukang sayur tah pencuri Ramadan tah. Atuh ibu rek balanja teh tawaf heula. Muter heula nya. Masak naon nya, Mang? Cek si Mang teh nyaho teuing sanu rek dahar. Karek sakuriling gep kana tahu kuriling deui masak naon nya, Mang? Beak we setengah jam, jangan. Bulan Ramadan tuh menit-menitnya berharga. Atuh capek Bu Supi mah nya ibadah wae. Pan geus 11 bulan eta nongkrong wae. Can hatam-hatam acan tapi ka ayeuna eta gawe naon coba 11 bulan. Selamat dari godaan, dari tipu daya, dari pencuri-pencuri Ramadan. Lagi enggak head, mumpung lagi enggak head urang ka pasar yuk. Pencuri Ramadan. Mumpung enggak puasa, kita bikin kue yuk. Kita ka tukang jahit yuk. Mumpung puasa urang ngabaso Apollo. Jangan Bu,
Kalau lagi haid nih saya kasih tips ya ibu-ibu. Ini wajahnya kan wajah-wajah masih muda belian nih. Halo, masih haid kan? Pasti udah enggak. Kalau yang lagi haid nih Ramadan ngapain? Jangan nanya gini, Bu Sufi kalau lagi haid di bulan Ramadan amal solehnya apa? Manis. Kesannya amal soleh cuma ngaji Quran doang. Terjemahan udah hatam belum? Udah hatam belum? Udah pernah belum baca terjemahan? Punya juga enggak? Ada yang nggak punya terjemahan di rumahnya? Bilang sama Pak Jaka. Nanti Pak Jaka minta ke Salimah. Salimah ketuanya Bu Sufi. Eta kene. Hadis sudah hatam. Riyadus Shalihin. Bulughul Maram. Belum hatam, Bu. Kalau lagi haid, tentukan dari sekarang. Nanti ibu wayah batur sholat lohor, ibu mau ngapain? Wayah batur sholat asar, ibu mau ngapain? Wayah batur taraweh, ibu mau ngapain? Tentukan dari sekarang. Saya engke lamun Ramadan, lamun wayah lohor, rek zikir, istighfar 1000 kali pek. Saya mau ngulang-ngulang, mau ngapakeun mata kaotakan, rek ngulang-ngulang we ngadengekeun tabarok 10 kali. Cakep gak tuh? Kunaon nongkrong keur teu puasa. Sayang. Walaupun kita enggak sholat, enggak puasa, bukan berarti kita enggak beramal soleh di bulan Ramadan. Apalagi yang muda-muda tuh ya. Yang muda mah tuh harus semangat. Pilih Bu dari sekarang Bu. Tulis kalau perlu. Bener, saya udah ditulis. Kalau saya haid, nah kadang-kadang haid kagak henteu kan biasanya punya air remaja mah gitu kan ya. Remaja saya teh Bu, remang-remang usia senja. Udah ditulis tuh sekarang. Nanti kalau waktu sholat 5 waktu saya lagi haid atau yang lagi menyusui atau yang nifas mau ngapain? Orang lagi terawih mau ngapain? Tentuin dari sekarang. Biar kita enggak kedapetan pencuri Ramadan. Bil amni wal iman wassalamah terus wal Islam. Kita tidak punya jaminan bahwa sampai akhir hayat kita berada dalam keadaan Islam. Kita nggak punya jaminan sampai akhir Ramadan kita dalam keadaan Islam. Jadi kita minta kepada Allah bil Islam, dengan Islam ya Allah, dengan taat, dengan tunduk saya menjalani bulan Ramadan. Wat taufiq, dan taufik dari Allah, yaitu apa taufik? Tuntunan dari Allah supaya orang teh aya semangat Bu. Terus ditentukan nyonya rek ngapalkeun tabarok. Tapi hatinya enggak digerakkan oleh Allah, enggak akan bisa. Udah ibu tentukan nih, nanti kalau Ramadan saya mau khatam 2 kali. Kalau hatinya enggak digerakkan oleh Allah, enggak akan bisa. Saya nanti mau sedekah tiap hari pakai bala-bala 10 siki sapoe. Mau bisa kalau enggak digerakin hatinya oleh Allah. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Itu doa awal Ramadan. Baru dengar? Hah? Benar? Baru dengar hari ini? Istighfar saya berjamaah. Eta puasa geus sabaraha kali Ramadannya? Astagfirullah. Kemarin di media itu aya nu ditanya, doa awal puasa Allah malah kasumtu. Apalna eta wungkul Ramadan teh nya, Ce? Allah malah kasumtu. Ya Allah. Dah, sekarang udah hafal ya. Alhamdulillah. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafurur Rahim. Maha pengampun tapi juga Maha penyayang. Allah mengampuni bari ngerakeun oge nya bunya umur geus 50 genep 10 tahun ya Allah sabaraha puluh kali bawa puasanya mak. Karek ayeuna manggi eta doa hilal ya Allah. Tapi Allah mah da moal bener. Kita taubat, kita istighfar, Allah mengasihi kita insyaallah. Saburan geus diulang sekali deh.
wal iman, wassalamah, wat taufiq. Salah, wal islam heula. Ulangi. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam wat taufiq rabbi wa rabbukallah. Ngahalangan 50.000 sok sanuan kapayun minyak sakilo hafalin Bu ya. Alhamdulillah masih dikasih umur sama Allah ya, masih dikasih kesempatan sama Allah untuk tahu doa ini. Kalau ada yang nanya begitu, Ibu Supi karek ngadenge dah ieu teh. Jangan-jangan PKS teh Islamna aliran naon gitu. Geuning aya doa nu itu gitu ya. Hello, bukan PKS-nya yang salahnya, nu salah teh nyaho doa aya hadisna. Kunaon atuh teh diajaran di majelis talim atuh taroskeun ka Pak Ustad. Kenapa enggak diajarin sama imam masjidnya? Tanyain sama Pak Imam. Tuh, itu ribut enggak apa-apa, itu ribut enggak apa-apa. Keren. Allahumma ya Allah. Ahillahu. Sampaikan hilal Ramadan. Alaina. Kepada kami. Bil amni. Dengan aman. Wal iman. Dengan iman. Wassalamah. Dengan selamat. Wal Islam. Dengan Islam. Wat taufiq. Dengan taufik. Rabbi Tuhanku. Wa rabbuka dan Tuhanmu. Allahu Allah. Apalnya? Tinggal urutkan we. Amni, iman, salamah, Islam, taufik, Robi, Robbukaullah. Gampang. Tuh kuningan apal Ibu tehnya. Nggak nyampe 5 menit apal tuh. Ternyata kita cerdas. Ih, jangan ngomong begitu, Ece. Nanti diaminkan ku malaikat. Mudah. Nah gitu. Murun we pada dibaca apa sote jangan bilang begitu ya. Udah itu mah udah rahasia umum tadi. Insya Allah napel ya. Da Al-Fatihah gitu kungsi diapalkan ku Ibu. Pernah gak ngapalkan Al-Fatihah? Hentenya apal we dengan sendirinya ya. Insya Allah dengan izin Allah kita bisa hafal. Terbukti kita cerdas, gak nyampe 5 menit hafal ta doanya. Cerdas kan berarti kita teh? Ngan males. Ngan males. Nah, itu doa baru awal Ramadan. Jadi nanti Jumat tubuhnya dasar kita mandi junub tuh ya. Bukan karena apa-apa, karena kita ingin menyambut Ramadan, itu teh sebagai simbol kita itu masuki Ramadan dalam keadaan suci. Suci lahir, suci batin. Makanya kalau mau Ramadan, baik kita meminta maaf kepada tetangga, orang tua, suami, anak. Takutnya ada dosa. Ada yang bilang gini ke saya, Ibu Subi, maaf-maafan sebelum Ramadan kan bid'ah. Ada yang bilang gitu ke saya, kata saya, kenapa bid'ah? Kan itu nggak ada dicontohin Rasul. Kagak ada hadisnya, maka bermaaf-maafanlah kamu sebelum Ramadan. Nggak ada itu hadisnya, bid'ah Bu Sufi mah, katanya gitu. Kata saya gini, kalau semua harus ada hadisnya, repot Bu kita. Hadisna tenda, hadisna speaker, hadisna tatarhib Ramadannya. Gini, kenapa kita harus bermaaf-maafan? Itu baik ya, bukan wajib, bukan sunnah. Kalau saya bilang sunnah mau Ramadan kita maaf-maafan, baru saya bid'ah. Apalagi kalau saya bilang wajib. Kita mau masuk Ramadan itu pengen rezeki dari Allah. Rezeki nikmat ibadah, rezeki sehat, rezeki mata kinclong bisa baca Quran,
Rezeki leah mana bisa ngasih ke tetangga gitu Bu ya? Rezeki bukan tuh? Rezeki. Rezeki bisa sholat 11 rakaat tiap hari. Di sini 11 apa 23? 23 lebih keren lagi. Rezeki kita bisa bangun setiap hari jam 3 rezeki. Kita pengen dapat semua rezeki itu di bulan Ramadan. Tapi kata Rasulullah rezeki itu terhalang oleh dosa. Kalau kita punya dosa, rezeki yang tadinya mau turun ke kita, ke pending Bu, nggak gantung, terjadi turunan. Maka kita bersihin dulu tuh dosa Bu. Banyakin istighfar dari sekarang. Banyakin minta maaf. Kan pasti senang tuh orang tua kita, tetangga kita didatengin ya. Bari minta maaf, pomomun bari mawarantang mabunya. Handapna hayam. Tengahna gepuk. Luhurna sop, rendang. Tambah senang tuh kan. Baik kalau kita membersihkan dulu diri kita, hati kita dari dosa sebelum kita memasuki Ramadan. Supaya mudah langkah kita nanti ibadah di bulan Ramadan. Nah, jadi nggak bid'ah Bu ya. Kalau yang disebut bid'ahnya pinarakan mah kelamun saya bilang gini, maaf-maafan sebelum Ramadan, hukumnya wajib. Nah, kalau saya bilang gitu baru. Ini mah tadi saya bilang apa? Baik. Ya, baik kalau kita mau Ramadan kita bersihkan lahir batin kita. Baik. Setelah itu ibu-ibu rahimakumullah, kita lihat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengisyaratkan beberapa amalan yang utama baik dilakukan di bulan Ramadan. Saum udah jelas kata Allah kutiba alaikumusiyam, geus wajib sawajib-wajibna. Maka barang siapa yang meninggalkan saum Ramadan 1 hari aja, gak usah banyak-banyak, sehari aja tinggalin. Karena alasan yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka nggak bisa diganti walaupun kita puasa seluruh sisa umur kita puasa terus, jangan ganti eta anu sapoe, nggak bisa. Kalau alasannya nggak dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Bu Supi saya teh lenger cenah. Jadi saya teh buka tadi di pasar. Ada Bu yang gitu beneran. Kata saya kunaon lenger, tahu lenger kan? Lenger teh semboyongan gitu mabok. Kata saya kunaon tapi kan kabuka eta bulan Ramadan. Soalnya saya geus teu kuat Bu Sufi lieur cenah. Nah ti jam sabaraha ka pasar anyar cek saya teh. Ti jam 8 cenah tapi ka jam 2. Cek saya teh nu teu puasa ge lenger eta mah. Jadi aja saya ke Apollo, astagfirullahaladzim. Da kajian puasa ge Bu, eta tukang bakso jeung warteg teh cap betis atuh kabeh. Nya, terang warteg cap betis? Heeh. Ditutupan, bitis we ngajajar awas sirahan. Banyak yang begitu. Jangan. Makanya kita perhitungkan betul kalau kita mau safar, mau belanja, mau segala itu. Kira-kira pisusaheun moal, kira-kira pibatalan moal, jangan sampai kita batal. Kata Allah yang boleh batal itu adalah orang yang sakit dan orang yang safar. Sakitnya juga entong nentuin sendiri, kunaon mana teh puasa, keur sakit, sakit naon panu. Kunaon teh puasa keur gering, gering naon eksim. Teu haji. Sakit yang dibenarkan kita tidak puasa di bulan Ramadan adalah sakit yang menurut ahlinya entong ngawawa asmanehnya. Ieu jigana lamun urang nu kieu ya, bahaya ieu urang bisa maut jigana kunaon kitu nyeri mah. Nyeri punuk misalnya gitu. Tanya pada ahlinya kalau kita nggak tahu. Tandanya apa kata dokter? Saya pernah waktu hamil punya, hamil 5 bulan. Datang ke dokter, dok, saya lagi hamil 5 bulan, boleh puasa nggak? Gitu Bu. Datang ke dokter, nggak boleh. Kenapa puasa? Soalnya saya lagi hamil Bu Sufi. Emang ada masalah? Enggak sih. Terus masalahnya apa? Soalnya kalau jam 10 saya sok perih beteng.
Anu teh hamil ke jam 10 mah perih beteng aja. Bener gak? Eta sangu tempe jeung sayur urut sahur geus beak dina perutna, dina kadutna udah kaserep. Kata saya nggak boleh gitu, tanyain dulu dokter. Saya tanya ke dokter Diana Hanum waktu itu. Kata saya, dok, saya lagi hamil 5 bulan, boleh puasa nggak? Saya dimarahin Bu sama dokternya. Kata dokternya gini, emang ibu pikir Allah nyuruh puasa itu bikin kita mati? Katanya. Dokter, padahal dokter itu pakai jilbab juga, wah, pakai celana panjang, ponok juga laki-laki Bu, tapi keren banget pas ngasih nasihat ini. Emang ibu pikir Allah nyuruh puasa itu nyuruh kita mati? Katanya gitu. Gak akan ada ibadah yang bikin kita mati, kata dia gitu. Terus caranya gimana dok biar saya kuat nih? Saya kasih cara. Yang hamil itu, hamil deh, saya kasih tips nih. Ini bijang anak minantunya punya. Kalau ibu punya anak punya minantu lagi hamil dikasih penguatan. Kalau kita buka nih buat yang hamil ya, jangan langsung makan kolak. Tapi minum air putih kurma 1 abis itu makan. Nanti tuh pas pulang terawih baru tuh makan kolak, makan somai, makan bakso, bubur kacang hijau. Eta katut segede banget. Minum susu, minum vitamin, baru tidur kata dokternya. Nanti sahur makan yang bener. Minum susu, minum vitamin. Siangnya ibu tong ngabeca, cenah cek dokternya gitu. Entong ngabeca, entong macul katanya gitu. Kuat insya Allah bener Bu. Saya sampai selesai itu 30 hari alhamdulillah. Anak saya selamat, saya nyentuh pingsan. Jadi harus kita tanyain dulu dan kita yakin. Tapi saya lagi menyusui Bu Sufi. Kan lapar wae ari menyusui teh kan suka gitunya. Bu, ayeuna mah teknologi geus canggih. Udah ada freezer, udah ada kulkasnya. Dipamping tuh asinnya dipompa sebelum Ramadan, Bu. Beneran ini mah. Dipompa sebelum Ramadan, masukin ke plastik, ada plastik khusus buat asinya. Alah paling geus sabaraha perak lah. Simpen dina freezer, Bu, sabulaneun. Nanti pas buka tuh anak sama menantu ibu, suruh makan yang banyak. Sedot deui. Pompa deui. Gitu. Sekarang mah banyak cara, makanya dipereketkeun naon? Diusahakan sekuat tenaga kita saum. 1 hari kita meninggalkan saum tanpa alasan yang dibenarkan Allah dan Rasulnya, gak bisa keganti walaupun kita puasa setahun penuh dalam hadis, dalam satu hadis lain, walaupun kita saum seumur sisa hidup kita, gak akan bisa. Yang kedua kata Allah di dalam Al-Quran, walladzina yutiquna fidyatun tu'amu miskin. Kalau orang yang payah banget, maka boleh kasih fidyah. Ibu punya orang tua di rumah 90 tahun, geus ngajoprak, geus moal deui pijag jagen, udah bayarin fidyah. Fidyahnya segimana? 1 mut beras. Kalau orang makan berasnya, 1 mut teh segimana? Kurang lebih 1 mut teh sacanggem lah, sacanggem orang Arab kurang lebih 3 seleter, 3/4 liter gitu. Tapi kata Allah, faman tatawwa'a khairan, lamun urang boga kawasa ngaleuwihkeun eta fidyah fahuwa khairul lah. Maka itu lebih baik. Jadi kalau ibu nih punya mertua, punya orang tua udah rempo, udah sakit, kata dokter Imam geus moal pisembuheun. Misalnya masih muda tapi sakitnya parah misalnya nggak bisa sembuh, boleh dibayar fidyah, Bu. Dibayar fidyah. Tapi Bu Sufi, saya teh buat makan sendiri aja susah, boro-boro buat fidyah. Bu, ambil tuh sepiring dari yang ibu makan, bayarin fidyah. Tiap hari aja ya. Tiap hari ibu sesain tuh 1 alas nasi yang ibu makan, bala-bala, tempe, sayur asem, lauk japu. Lapar udah. Saya baru datang Bu, belum makan ini teh. Langsung ditelepon sama Bu Desi, Gora. Ay datang hadiah tadi bere cai, tadi bere kupat, bio teh. Jadi we nyomat sorangan, saya tidak lapar. Ambil dari makanan yang kita makan, ya. Enggak harus ngambil, gimana atuh beras saleter, orang dengan saleter, sapoe. Enggak, ambil 1 piring, kasih lauknya seperti yang kita makan,
kasihin sama fakir miskin. Cari tetangga yang lebih miskin dari ibu. Mak, Neng, Ujang, engke unggal buka marek mere sapiring, tak eta fidyahna si Nini. Boleh, Bu. Ya. Itu nggak nyusahin. Kapan Bu Supi dibayarinnya? Bagusnya setiap hari kita keluarkan. Tapi kalau misalnya tuh si Manini, kata dokter geus moal pi sembuhan gitunya, ibu punya rezeki nih di awal bulan, bayarin semuanya udah. Itu lebih baik. Jangan gini bayar fidyah teh, angkewe bareng zakat fitrah. Suka ada yang gitu ya? Ntar aja bareng zakat fitrah, jangan. Itu kurang baik. Itu sedekah penting di bulan Ramadan. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Tapi kata Allah, walaupun kita bisa bayar fidyah, maka sesungguhnya antasumu khairul lakum, saum tuh jauh lebih baik bagi kamu. Ibu mau safar nih, kan di Al-Qur'annya barang siapa, ayatnya kok jadi pohon. Barang siapa yang sakit atau safar maka boleh mengganti saumnya di lain hari. Safar teh naon? Jalan, pergi, lelembangan. Tapi harus ada jarak tertentu. Tujuannya bukan maksiat. Bade ka mana? Bade ka ditu ka Jawa Tengah, bade naon? Nonton konser Inul, nggak bisa eta. Jaraknya masuk tuh, boleh ibu batal puasa. Pas ditanya rek nonton konser Inul kayak gitu nggak boleh. Tapi kalau misalnya ibu pergi nih, ceritanya ibu mau nengok anaknya di Kalimantan atau di rada gayaan saeutik deh, di Singapura misalnya. Amin atuh engke anakna aya di Singapura nya. Ibu ti dieu dari Curug ke Baranang Siang naik Grab. Payah gak? Enggak. Abis naik Grab terus ibu naik bis Damri kan ke bandara. Enak apa susah? Enak kan? Susah naik angkot meureun. Dari bandara ke Singapura. Sabar jam sih ke Singapura? Cantik sih. Aduh, deket Bu Singapura mah, geser dikit dari Batam. 2 jam. Nyampe kadi tuh dijemput tuh sama Minantu. Pakai mobil AC juga. Total perjalanan 4 jam. Payah nggak Ibu? Nggak payah. Mabok Bu Supi naik pesawat belum pernah. Utah di pesawat batal boleh. Muntah tidak disengaja boleh. Batal tuh puasa. Bukan boleh membatalkan puasa, batal puasa. Tapi jangan dirorojok, Ibu dirorojok. Ambil utah. Kita celebek dahar, kunaon mana dahar utah. Enggak boleh. Jadi kalau perjalanan kitanya enggak payah, maka saum itu lebih baik. Yang menyusui kalau masih bisa diakalin saum, saum lebih baik. Yang hamil kalau masih bisa diakalin saum, saum lebih baik. Tong ngamomoreken. Ngamomoreken naon? Orang Curug mah jigana teh urung artieuna ngamomoreken atuh. Ngalalaworakeun. Tah gitu ya. Jadi saum, sedekah. Kunaon Bu Supi salat henteu disebut. Kenapa di ayat tentang saum salat tadi disebut? Disebut di hadis doang tentang tarawih. Karena bab salat itu sudah selesai di peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum turun perintah Ramadan tahun kedua Hijrah, Isra Mi'raj dulu Bu. Makanya salat gak dibahas. Udah gak perlu dibahas lagi gitu maksudnya ya. Lalu kemudian di ayat berikutnya memperbanyak doa. Ayatnya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, lamun di bulan Ramadan ada yang bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini dekat. Makanya Bu, bulan Ramadan teh pepeujeuh. Perhatikan 2 waktu utama untuk berdoa. Pas buka, ame pas sahur. Nih ya, saya kasih tips ya.
Biasanya ibu-ibu lamun sedek wayah buka ngapain? Cek yang di rumah. Oh Kak dia. Halo yang di rumah. Salah ya mah operatornya nggak ngasih apa-apa tuh. Kalau menjelang maghrib aja ngapain? Hah? Nungguan TV. TV ditungguan. Dan azan. Ditungguan azan ke. Kok mau curug mah? Unggal usi kita masjid. Mak Neng tadi RW 5-nya lamun geus uyo. Kedengeran sama rumah Bu Sufi. Teu kudu ditungguan. Aya di masjid. Menang kene make speaker etanya anu melarang speaker teh aya kan melarang speaker? Aya teh? Awas ya nungguan azan di speaker. Ke lamun Ramadan nungguan azan di masjid. Teke sia. Mengganggu. Ti iraha orang mengganggu. Kadang ayah si Bu nu terganggunya rek majlis taklim jam 10 eta geus nyanyi ti jam 8. Ada tuh yang bilang ke saya mah keganggu kalau sama adzan mah enggak. Jadi ya toleransi lah tapi tong kabablasan jadi teu meunang make speaker adzan. Maneh hayang neke lamun aya di dieu jelemana da. Saha kitu? Teuing saha. Banyakin doa ya. Udah mulai sekarang ya. Kalau menjelang maghrib, biasanya kan ibu-ibu teh narungguan TV-nya. Nah, nu ditinggali coba di TV. Iklan sirup, kue kaleng, sarung cap gajah duduk, Ramayana, baju, gitu kan? Cing, urang titenan, lamun urang nungguan eta bari ningali nu kitu kira-kira menang pahala teh. Benar? Lamun moal pi pahala balikeun eta TV lamun salila bulan Ramadan balikeun tah. Tong ditempo. Bener Bu, saya dulu waktu anak masih kecil kalau bulan Ramadan TV balik kanan dah. Tutupin pakai taplak beneran. Manyun Bu, anak-anak saya manyun lah, anak Bu Sufi tetap sarwana. Tapi saya bilang nak 11 bulan Allah kasih kesempatan kita untuk lihat TV. 1 bulan kita berem heula, entah bukan aku kan kesel jadi gitu. Sare dah. Jadi kalau maghrib nih Bu ya, kalau menjelang buka, entong uprak-uprak wae di dapur ce. Nah iya mah atuh azan gosnya tuh ngagoreng keleh. Itu waktu emas pas buka nih rumus laki nya. 5:30 jam 6 kurang 1/4 pareman tuh kompor. Harus udah selesai masak. Gimana caranya Bu Supi? Masakna tong lebay. Da meni lebay atuh ai puasa teh. Sayur hasum, tempena, tumis kacang panjang, sambal, lalap, lauk asin, goreng kerupuk, mie glosor, kolak, es buah, karoket, sambal kacang. Itu sabaraha jamun mah ya Allah Robi. Kan sok lapar mata teh nya, lamun siang-siang teh lamun jigana teh ngeunah ya lamun nyeun karoket. Jigana teh ngeunah ya lamun nyeun ieu gitu kan. Pas datang maghrib, karek cai sagelas, engap. Sahur tebeak, piceun. Osok itu Tara? Mineng lain osok. Jangan Bu. Jangan. Nih, saya kalau Ramadan masak cuma 2 macam. 1 lauk, 1 sayur, udah. Lauknya saya cicil dari sebelum Ramadan. Saya ungkep ayam, saya plastikin. Aa mau apa? Mau ayam goreng, asar keluarkeun tina freezer Bu, udah. Jadi ntar saya cuma ngebutikin bayam doang, sama sayur bayam sama udah beres. Dan naon atuh makannya mah?
Kamu udah setua kita mah tua enggak. Udah kita apa sih makan ya? Gitu-gitu doang lah. Udah jangan lebay masaknya beneran, jangan lebay. Satu lauk, satu sayur udah. Nanti abis isak sok tah, bising hayang kolak, bising hayang naon udah. Jadi setengah 6, jam 6 kurang seperempat pareman tuh TV-nya tong nonton iklan sirup. Laklok gesa popoe teu meunang nginum terus nempuan iklan sirup. Make es, make buah-buahan, make puding, salah sorangan atuh. Iya kan? Nempo deui baju aralus di Ramayana di Rogjana jero hate Gusti boro-boro menang THR gering we teh geus tempat. Matiin kompor Bu, suruh wudhu semua tuh anak suami kita wudhu semua ngariung. Zikir. Minimal ya minimal. Al-Fatihah, Al-Baqarah 10 ayat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas dah. Kalau mau komplit buka Al-Maksurat. Sebalik-sebalik aja Bu. Nanti begitu azan selesai, begitu datang azan, alhamdulillah. Jadi kalau saya di rumah itu Bu, jadi makanan yang udah siap tuh diriung tuh sama kita tuh Bu ya. Jadi di ngajiin gitu kan jadi bagus tuh. Nah pas azan, alhamdulillah, minum tuh Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lakasumtu. Apa doa itu mah? Minum. Beres minum, ada doanya lagi satu lagi. Zahabad doma'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Habis itu tahan bentar. Jangan langsung miglosor. Tambahin doanya. Itu waktu mustajab. Waktu mustajab. Pas kita buka tuh itu mustajab banget. Ibu doain apa aja yang jadi hajat Ibu. Kalau saya 3 doa yang saya baca kalau saya buka puasa. Sejak pandemi ini, sejak ya zaman pemerintahan inilah. Pertama, saya baca Robbana atina fid dunya hasanah. Udah itu hajat kita terbesar Bu ya. Selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Kedua, Robbana hablana min azwajina. Itu hajat kita sebagai orang tua. Pengen punya pasangan, punya anak yang qurrata ayun. Yang ketiga, saya berdoa untuk negeri ini. Rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Panjang amat Bu Sufi. Saya berdoa untuk negeri ini Bu, beneran. Kita jaga negeri ini. Karena kita tidak sedang baik-baik saja. Asal lagunya. Para ragu apa? Siapa yang tadi malam di HP-nya ada video Bu Sufi? Ada. Udah ngisi? Yang isinya apa? Lembaga. Siap. Jadi Bu ya ngadongeng heula nya, ngadongeng heula sakedap. Eta dangdut cicing tong oyak. Ini informasi ya tentang pemerintahan kita. Alhamdulillah Kota Bogor sudah mengeluarkan perda, peraturan daerah lainnya, perda tentang pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual. LGBT lah lamun ieu mah nya. Itu alhamdulillah Bu, pemerintah udah bikin aturannya sekarang tuh. Biar gak merajalela. Kenapa? 2017 di Kota Bogor ada 2.475 homoseksual. Tahu homoseksual? Lalaki beuki ka lalaki. Lamun hombreng, lalaki beuki ka lalaki, lamun lesbong, awewe beuki ka awewe. Nah, ayeuna mah bukan cuman begitu, Bu. Lalaki beuki ka lalaki jeung awewe aya. Awewe beuki ka lalaki jeung awewe aya. Ini kemarin di SD, tong disebutkan. Ada satu SD negeri ya di Bogor Barat. Anaknya kelas 6. Di videoin. Ternyata dia lagi digituin sama bapak gurunya, anaknya laki-laki.
Dan ternyata itu bukan anak pertama, bukan korban pertama, tapi angkatan-angkatan sebelumnya udah. Guru, itu si Pak Guru punya anak, punya istri, berarti dia beki ke awewe, beki ke lalaki oge. Ada yang curhat ke saya, Bu Guru, Bu Sufi, saya teh dipika bogoh ku orang tua murid, cenah. Bayangan ibu sahata orang tua murid nak. Kan nggak bayangkan orang malah lakinya, bapak nasi anu meren gitu ya. Sing horeng tuh Bu, mamah nasi anu. Yang curhat ke saya ibu guru. Jadi etanya si mamah teh ya, kalau ibu gurunya datang teh ya, di videoin, gitu. Terus pakai lope-lope, pakai bintang-bintang. Eta si mama kan boga anak didinya, muridnya si ibu guru itu berarti kan boga salaki Bu. Kenapa katanya? Karena suami saya teh nyebelin, nggak pengertian. Kalau curhat sama bu guru mah dilayanin aja. Bener kan kalau curhat sama bu guru mahnya? Bu gimana ya anak saya teh nggak mau belajar. Tuh, terus kita ke Pak Guru, Pak Jaka, Pak Abdul dia. Kalau orang tua nanya kita teh ngelayanin Bu. Giliran curhat sama suami, Pak itu budak mau sholat, ayah atulah budak leutik karena iya, tong fanatik teuing, ay jadi Islam teh, gitu kan. Eta budak mau ngerjakan PR, atuh bebaturan, ka bapak atuh, pagawean ibu nu kitu mah, kan pika sabeleun teh salaki kaos kitu. Sanu kan gitu sakit. Dia patah hati terhadap suaminya, lalu dia lihat yang membahagiakan dia tuh ibu guru. Jadi we beki ka awewe Bu. Di mana eta teh? Di Bogor. Ayeuna mantong merasa tenang. Ah anak saya mah bager Bu Supi tara bobogohan kaditu kaditu jeung babaturanna nu lalaki cenah gitu nya. Saya ada Bu kasus Bu Supi ini tetangga saya gini kata saya gerebeg. Orang tuanya merasa tenang karena ada lalaki kabeh babaturanna oge. Hayu idak lihar di itu ya sagulung sagalang gitu. Isuk tapi jangan ka isuk deui. Kata saya gerebeg. Tahu apa yang terjadi begitu digerebeg? Keur menarkeun sleting calana kabeh atuh. Ibu pada husnuzon tos pipis berjamaah meureun Bu Supi. Rek husnuzon kitu. Gak mungkin Bu. Ada yang jual ke saya. Bu Supi tetangga saya ada yang ngontrak. Terus laki-laki dua nama. Tapi anu hiji dipanggil mama, anu hiji dipanggil papa. Ke anak-anak baik banget katanya. Lamun muludan nyumbangna loba, lamun Agustusan nyumbangna loba. Kata saya usir. Bahaya Bu, moal berkah. Jadi hati-hati. Anak-anak sekarang itu anak-anak generasi stroberi. Terang tuh generasi stroberi. Tahu nggak generasi stroberi? Cantik, manis, menarik, menawan, tapi beye. Bener gak? Hasem deh cara cek si ibu. Da budak ayeuna mah Bu epes meer atuh. Panas saeutik, panas. Karek ge beres UTS, healing dong, healing. Karek ge menang ulangan penten 7 self reward kali self reward. Kudu di penghargaan dong, penghargaan. Sapatu talina leungit kudu meuli sapatu anyar budak ayeuna mah. Urang baheula tumit can antol jeung aspal can meuli sapatu atuh. Bener gak? Bener. Eta tasnya gos dipanitihan, gos dijahit. Hayo we can meuli tas. Budak ayeuna sletingna macet meuli tas anyar. Salah saha? Salah makna. Nyalakan budak. Sekarang anak-anak tuh nggak mau susah. Mereka mager diharapkan laptop, diharapkan HP, panas saeutik nggak mau, susah saeutik nggak mau. Nah ini gaya ini Bu, hati-hati termasuk gaya pacaran. Pacaranna mung riweuh. Soalnya lamun bobogohan jeung lalaki mah riweuh Bu Supi engkena hamil, mendingan jeung awewe deui. Aya nu kitu Bu, beneran. Kalau sama laki-laki, kalau sama perempuan nih, kalau anak laki-laki bilang kalau sama perempuan Bu pacaran ribet. Enggak ditelepon sejam aja ngambek. Enggak ditanyain mau tidur selamat bobo ya yang bebek ngambek. Mendingan sama laki-laki lagi.
nggak akan hamil. Ada yang gitu di Bogor, loba, loba. Maka jaga tuh suami, jaga tuh kasur, jaga anak, beneran. Sekarang itu gentayangannya, ai dulu banyak orang ningali anu kita teh kan anu kieu tah. Anu gitu ya. Aya nama ente Bu. Laki-laki gagah, gentle, perkasa, pas ditempo teh kabogona lalaki. Banyak, dua-duana ganteng, dua-duana perkasa. Bobogohana jika anu kitu. Nah, tapi eta perdanya punya, perda di Kota Bogor teh ditolak oleh 140 organisasi memaksa wali Kota Bogor supaya mencabut perda LGBT itu. Ibu setuju gak? Setuju nih. Kalau itu perda dicabut lagi, berarti makin bebas Bu kaum LGBT Bu. Gak ada lagi aturan. Berapa organisasinya? 140 organisasi itu memaksa wali Kota Bogor untuk mencabut aturan itu. Saya nggak bisa diem Bu, tandukan tadi puting tah. Langsung saya bikin seret. Tadi pagi saya lihat udah 377 yang mendukung. Nanti kita kumpulin tuh perwakilan organisasi, majelis taklim, kelompok tasin, PKK, posyandu, TPA, sekolah, komite sekolah, DKM masjid, Karang Taruna, geng motor, grup musik, grup dangdut, ayo dukung. Kita datengin nanti Pak Wali Kota, kita bilang, Pak, lobaan keneh anu ngadukung Bapak daripada anu tengah dukung. Jangan cabut tuh perda. Kalau perda itu dicabut, orang nanti yang homo makin bebas, yang LGBT makin bebas. Ya Allah Karim, mau jadi apa anak-anak bangsa ini? Makanya harus berdoa. Makanya saya berdoanya dengan itu Bu. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Surat Al-Baqarah 216. Seberapa? 126. Ya benar gitu, satu kode. 162 kalau tidak salah, sama surat Ibrahim ayat 35. Itu saya berdoanya begitu. Ya Allah, jadikan negeri Indonesia ini negeri yang aman. Aman akidahnya, aman ekonominya. Karena kalau nggak aman ekonomi, orang lapar, ada yang nawarin beas, ada yang nawarin banyak, bisa pindah agama nggak? Bisa. Pindah partai aja bisa. Halo? Lu itu mah mere minyaknya saleter Bu Sufi, PKS mangan sagelas. Punten ya, kita mah anggota dewannya nggak korupsi. Pindah partai aja bisa, kok mau pindah agama? Dibaliknya, pindah agama bisa, kok mau pindah partai? Ada Bu yang begitu? Ada. Makanya kalau nggak aman ekonomi, akidah nggak aman. Tahan dulu Bu ya. Allahumma lakasumtu, minum, zahabadomau. Abis itu berdoa Bu. Sok berdoa. Moal basi, diseling 5 menit, eta mie glosor moal basi. Ibu pengen punya hajat, lunas hutang, suami setia, anak lulus ujian, dapat rumah entong ngontrak wae, suami naik jabatan, tatangga balalager. Dari atau boga tetangga tesoleh genya Bu ya, unggal poe gogorowokan, unggal poe ngadeng anu dibentak-bentakan. Berdoa Bu. Itu pas maghrib. Nanti pas sahur, biasanya sahur Ibu ngapain? Non? Masak lagi. Bari masak kumaha? Lanjutan. Ibu kalau buka TV waktu sahur, isinya apa Bu? Komedi, lawak, dangdut, kuisnya, gitu-gitu doang ya? Tahu nggak itu sepertiga malam Allah lagi ngapain? Lagi nyamperin kita. Allah dengerin siapa yang berdoa, Allah kasih siapa yang minta, Allah ampuni siapa yang bertobat. Kalau Allah mau kasih sesuatu yang mahal buat kita, terus kita cuekin, kira-kira Allah mau kasih lagi nggak? Mau nyamperin lagi nggak?
Jangan lah Bu. Waktu sahur jangan dipakai itu. Udah paruman cek saya ge Ramadan tuh balikeun TV teh balik kanan geus dah sabatae engke sabatae teh naon nya. Heeh lah sabatae lah engke 11 bulan sok lamun arek mah teboan we teh eureun-eureun gitu TV teh. Gadekeun heula bener heuh. Jangan beli baju lebaran nya. Bener. Engke menang angpaunya ti Mitora tebus sa TV. Bener. Jangan Bu, jangan. Jadi saya kalau sahur itu kalau sahur itu anak-anak juga disuruh berdoa Bu. Itu waktu mustajab. Itu waktu mustajab. Kalau ibu enggak sholat ngapain Bu Sufi waktu sepertiga malam? Kalau kita lagi sholat Bu lagi enggak haid kan sebelum ke dapur teh sholat heula atunya bunya 2 rakaat mah. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau lagi nggak sholat, waktu sahur kita nggak bisa sholat. Sholat naon we ya bunya? Sholat hajat boleh, sholat taubat boleh, sholat tasbih boleh, sholat sunat mutlak boleh. Kalau lagi nggak sholat ngapain? Bari sahur tuh bari istighfar. Bari ngagoreng, bari numis, bari ngake, bari ngidang-ngidangkeun makanan, bari istighfar. Kenapa? Kata Allah, tahu ciri ahli surga gimana? Yastaghfiruna fil ashar. Beristighfar di waktu sahur. Jadi masak teh tong bari gegerewekan ya bunya. Bangun! Beri hese diurangkeun teh. Mama bari masak, bari naon mana tinggal dahar we ge meni. Harana saya hurang sia. Jangan, Bu. Banyakin kunaon sareuri teh. Ngararakunya. Ngerasa atau yang sarikeun Bu Supi. Jangan, mulai sekarang jangan Bu ya. Ngebangunin itu nggak usah pakai teriakan Bu. Samperin, deketin telinganya. Aa, bangun, udah sahur. Nggak usah bari teriak-teriak Bu. Coba kalau sambil nyangu, sambil numis, sambil ngegoreng kita istighfar kan enak tuh Bu. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Kebayang tuh Bu, bari ngagoreng bari kitu, Allah ningalikeun urang ya Allah. Sare deui cenah. Bari kitu mah sare deui atuh Bu Sufi cenah. Geus goreng pikir si ka Allah teh. Coba Bu, bari istighfar. Kabayang meureun Allah teh bari ningalikeun urang ya Allah eta budak loba dosa bari istighfar diampuni Bu. Mudah-mudahan mulai Ramadan ayeuna maghrib kita manfaatkan untuk berdoa, sahur kita manfaatkan untuk berdoa Bu ya. Jam sabaraha Cek? Udah. Hiji deui. Belum enak aja ngedengerin mah. Belum nyoba ya 1 jam ngomong nggak berhenti-berhenti. Capek tau. Terakhir Bu, di dalam Al-Quran di bulan Ramadan itu ya'takifuna fil masajid. I'tikaf di masjid. Ngejar apa? Ngejar Lailatul Qadar. Kenapa kita harus ngejar Lailatul Qadar? Kalau kita sholat pada malam Lailatul Qadar, kersaning Allah pas Lailatul Qadar kita lagi sholat, maka kita dapat pahala sholat 1000 bulan teu eureun-eureun sholat. Kebayang nggak Bu? Umur kita berapa? Paling banter 60-70 tahun Bu. Kalau dapat pahala 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Kalau saat itu qadarullah ibu lagi tilawah Al-Quran pas malam Lailatul Qadar, maka ibu dapat tilawah Al-Quran pahalanya tilawah Al-Quran selama 1000 bulan. Coba bayangkan, Allah tuh mau ngasih yang baik sama kita, yang bagus, yang berharga sama kita, tapi karena orang nggak punya ilmu, nggak punya iman, eta pahala 1000 bulan Bu, ditukerin sama pasar,
mall, apalagi kue. Naon deui? Biji katapang. Orang Bogor mah biji katapang wajibnya, lamun eueuh biji katapang teh sieun ditanya malaikat cenah. Kunaon teh jadi biji katapang? Nggak akan, Bu. Kalau ibu mau punya kue entar Ramadannya lebaran, ti rahasia lebaran kudu aya kue aing mah meni lieur. Heueuh, riweuh. Padahal mahnya nyieunna hese. Ya Allah. Capek. Mending lamun sakali semprit, kue semprit sakali istighfar, sakali tasbih mah teu naon. Ieu mah bari manyun ka salaki. Capean. Anak di baeudan pedah tengah bantuan, minantu di baeudan pedah tengah mantuan. Udah Bu, jangan. Pahala 1000 bulan jangan ditukar sama yang receh-receh kayak begitu. Tapi kan Bu Suping lamun aya semah kumaha atuh lebaran. Ya seadanya aja udah Bu. Dah mau ditanya ku Pak RW, coba Pak RW bakal nanya moal, kunaon ibu teh nyieun kupat? Nanya mau Pak RW. Moal nanya Pak RW, boro-boro malaikat Pak RW aja moal nanya. Secukupnya aja. Ieu mah bari ngutang, bari naon. Jangan. Seadanya aja Bu. Kalau ibu mau masak satakar kebek entar aja beres puasa Syawal. Sok tah tabung rek masak naon, ada masak naonnya gitu-gitu kene atuh nyawanya. Opor hayam, rendang, apa ge aya eta di dinya teh rumah makan Padang 8.000 sakeureut aing mah hese tuh. 10.000 juga jeung sangu wa. Heeh. Dan menikah kalau manggih mulut puasa minggu lebaran itu kos nutup penganggih dahar sebulan gitu. Jangan gula. Jangan. Kalau mau bikin sekarang sok biji katapang di sebulan awet tuh sih. Mangga saya nabikeun. Entong ke 10 Ramadan atuh. Beak manten gemok atuh lomarina. Kalaupun mau secukupnya saja. Kerjakan sebelum 10 Ramadan terakhir. Mudah-mudahan nanti 10 Ramadan terakhir tanya Masjid Al-Hikmah pinuh. Masjid Al-Hidayah pinuh. Masjid mana deh? Al-Ikhlas pinuh. Kalau masjid penuh semua di 10 hari terakhir, saya yakin mall tutup. Bener. Kenapa sekarang mall abis-abisan di 10 hari terakhir? Karena kitanya lamun teu meuli baju anyar teh meni asa rek asup neraka atuh. Bising ditanya gitu kunaon mah teu meuli baju? Enggak lah Bu, enggak. Kalau mau beli baju di hadisnya ya Cenya, di hadisnya tuh kalau sholat Id pakai pakaian terbaik yang kamu punya. Di hadisnya tuh gitu. Bukan gini, pakai baju terbaik yang ada di mall. Enggak begitu. Jangan Bu, jangan. Kupurilingan malam-malam di pasar anyar soalnya aya anu lelangan cenah kata si bibi di rumah saya Bu. Soalnya Bu lamun 10 malam terakhir teh nya poe 2 poe deui 3 poe eta si abang-abang tukang sepatu, tukang baju nu di pasar anyar eta teh rek baralik cenah. Jadi dibanderol. Sendal teh 5.000, coba bayangin. Pahala 1000 bulan ditukeran ku sendal 5.000. Baju ku 10.000 Bu, baju gamis. Coba. Pahala 1000 bulan ditukeran ku baju 10.000. On. Iya kan? Allah mau ngasih yang bagus, kita malah ngambil yang jelek. Kira-kira malu nggak di hadapan Allah kita? Malu. Makanya sayanya Bu, ceritanya kan saya teh direktur perguruan ya boga anak buah ceritanya ya. Pak Jaka, Pamul, saya kasih THR-nya minggu ini, tah Senin teh geus ditransfer THR. Senin Pamul Senin. Pak Jaka Senin. Siva, pokoknya diingetin ya Senin, lamun Senin teh lapor bohong eta. Saya bagiin THR itu di akhir bulan Syakban. Kalau mau beli mukena bakal mertua samemeh Ramadan. Jang taraweh mak. Kalau mau beli sarung buat bapak sebelum Ramadan, jang taraweh bah.
Mau beli baju buat anak sekarang. Ayo nama aku kurilingan di pasar anyar mau kelenger bisa ngadahar estelera tuh. Bener tuh? Mending ayeuna aku kurilingan. Duitna eueuh Bu Sufi angke lamaran menang nganjuk. Nganjuk we ayeuna tuh. Jangan Bu, jangan ya. Kalau udah ngaji, udah tahu ilmunya, tapi Bu Sufi kapaksa, abdi teh da lebaran teh kudu jualan kue, ambe bisa bayar SPP, ambe bisa bayar hutang, sok nggak apa-apa. Tapi wayahna bari bikin kue, bari istighfar, bari tasbih, sugan we gitunya. Kita memperlihatkan diri kepada Allah, kajian orang bari nyieun kue, kajian orang bari misalnya teh orang babantu rumah tangga orang gitu ya, barinya sebarinya terika. Kalau kita menunjukkan kepada Allah betapa kita tetap ingin ibadah, kita tetap dapat pahala seperti orang iktikaf insya Allah. Udah capek. Udah ya Bu ya. Sekali lagi doa awal Ramadan. Awas minta apa? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam wat taufiq rabbi wa rabbukallah. Saya gerakannya, ibu lafadznya. Kok ngomong poho deui ecek diaminin ku malaikat. Sok. Bil amni. Wal islam kieu nya. Jadi jika orang bebek itu balikan deh. Kira-kira si Pak RW, mana Pak RW anyar deh. Ya ulangi. Kompak tengenahan. Yuk bareng. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam wat taufiq rabbi wa rabbukallah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 2 babak Bu, abis ini ke kayu manis. Ntar jam 10 nge-zoom. Doain saya biar sehat ya. Insyaallah. Mohon maaf lahir batin, Ibu rahimakumullah. Kalau ada yang kesindir sama ucapan saya, alhamdulillah. Ya, tapi kalau kesindir mohon dimaafkan ya. Bukan niat nyindir, niat tawasobil hak, tawasobis. Kalau kesindirnya, alhamdulillah, mudah-mudahan abis itu nggak begitu lagi ya. Mangga saya pamit duluan ya. Mau aku pembahala ada Bu. Ya, Bu Subi Bu ini apa? Oh ini teh nanti. Yang kemarin. Oh ya kafe ya udah. Alhamdulillah. Mau nggak? Mau. Suka baca Al-Kahfi Kak? Hari apa? Mau nggak? Oh ya, Bu. Oke, tenang. Dari rumahnya Kak bagi aja. Itu Bu kamera. Nia nanti kalau hari Jumat, aku lagi jaga warung, lagi ngasuh anak, kalau baca Al-Kahfi ya. Ya. Jazakallah kepada Ibu Sufi, hatur nuhun pisan ya Allah.
Ada sedikit bingkisan, Bu. Langsung ini aja. Ya, beliau ada acara lagi. Alhamdulillah tadi juga kita sudah berdoa ya Ibu ya di awal Ramadan ya. Semoga beliau fi amanillah untuk Bu Sufi langsung berangkat, ada keperluan lagi. Ibu rahmati Allah, bagaimana ilmunya tadi? Bermanfaat? Bermanfaat. Coba ibu-ibu yang di RW 1 dan 2 coba acungkan jempolnya. Bagus tidak materinya tadi? Mana RW 1 dan 2? RW 1 keluar ya? Ada ya? Mana jempolnya RW 1 dan 2? Nggak kelihatan, RW 4, mana RW 4? RW 4, wah Masya Allah. RW 7 dan 8, mana jempolnya? 7 dan 8. Ini RW 9. Wah, Masya Allah, 7 dan 8, mantap. RW 9 mana jempolnya RW 9? RW 9. Masya Allah ya. Ya, RW 3, 5 dan 10. Mana jempolnya? Ya. Alhamdulillah Ibu cukup ini ya, cukup bermanfaat ilmunya. Jadi nggak usah pikirin macam-macam. Ramadan seperti hari biasa saja gitu ya. Seperti kita masak sehari-hari gitu ya. Mie glosor boleh, jangan sekilo ya Bu ya. Nanti siapa yang makan ya? Ya. Ya Ibu, alhamdulillah. Berikutnya adalah penutup dan doa kepada Ibu Haji Encum, apa ada hadir di tengah-tengah kita? Hah? Oh enggak ada ya. Ya. Ditutup aja ya Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan kita sudah berjalan. Semoga ilmu yang tadi bisa bermanfaat dan bisa diterapkan nanti di Ramadan nanti ya. Kita tutup bersama-sama dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya afamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hatur nuhun ibu-ibu semuanya, sadayana. Bisa di ini enggak?